Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. calon Warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu kubu penggerak, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk melanjutkan diskusi kita pada sesi 1 yang dulu untuk modul 14. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini topik kita adalah budaya positif. Ya, saya mengambil satu memperkecil topiknya yaitu keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semua? Siap. Alhamdulillah Pak. Ya, kalau sehat semua, ya mari kita menggerak-gerakkan dulu badannya karena tadi sudah berdiskusi. Ya, oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ini kita 20 menit. Ya, kemudian ya ada pembukaan di kegiatan kita hari ini. Ya, ada 2 menit, kemudian sebentar ada presentasi 8 menit, kemudian ada jawab dan penguatan 8 menit, kemudian penutup. Nah, topiknya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada pun tujuan yang kita mau capai pada kesempatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mempresentasikan, mendemonstrasikan kembali konsep-konsep inti dari keyakinan kelas dengan membentuk komunitas praktisi calon guru penggerak. Nah, ini distribusi waktunya di pembukaan, kemudian presentasi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian penguatan, kemudian penutup. Nah, ini distribusi waktunya dengan beberapa aktivitas di pembukaan, kemudian di presentasi kelompok, penguatan, dan seterusnya. Nah, ada kesepakatan belajar yang perlu kita bangun ya supaya diskusi bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu Bapak Ibu semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian ya kita berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Lalu berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti seksi kelas dengan perasaan gembira. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini, dan sebentar terakhir ya saya akan memberikan penguatan ya setelah semua teman-temannya memberikan pendapat, masukan, kemudian saran, komentar terhadap hasil presentasi dari teman-temannya ya. Jadi saya akan berikan penguatan sebentar. Nah, saya kira itu pengantar diskusi kita pada hari ini, dan selanjutnya silakan kelompok 2 ya sesuai dengan kesepakatan kita ya. Ya, kelompok 2 atau ada kelompok lain yang mau tampil? Oh ya, kelompok 2 saja. Pak. Silakan. Ya, gantian Pak. Ya, silakan. Ini kelompoknya Talib ini, Pak Talib. Ya. Silakan kelompoknya Pak Talib. Ya, ketua kami itu Pak. Ya. Oh ya, saya turunkan dulu Bu ya. Stop. Masih tampil? Ya, ada kendala teknis Pak yang jadi silakan karena ada kendala teknis, silakan Pak Talib menyampaikan hasil diskusinya secara langsung. Ya, silakan Pak Talib. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami telah mendiskusikan mengenai bagaimana saya lihat dulu Pak. Nilai-nilai budaya positif. Ya, budaya positif.
PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan, Pak. Di dalam budaya positif ini ada kendala teknis, Pak. Ada kendala teknis, Pak. ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa mulailah kita merubah mindset bahwa hukuman dan itu sesungguhnya bisa memberikan beban kepada anak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita selaku guru yang tujuannya menuntun kepada anak kita untuk bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, maka harapan kita adalah kita membuat keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas itu, para siswa kita akan dengan sukarela, dengan ikhlas tanpa beban, akan melakukan tugas itu dengan baik. Dan jika ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran atau maka dengan konsisten dia akan mencoba memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Kemudian di dalam budaya positif ini, kita selaku guru senantiasa berupaya agar nilai-nilai kebenaran yang sifatnya universal senantiasa kita tampilkan untuk menjelaskan jati diri kita. Kemudian nilai-nilai kebenaran yang universal ini diharapkan kita senantiasa kembangkan berdasarkan kalau bisa kita kaitkan dengan budaya lokal yang ada di daerah kita masing-masing sebagai penguat dari apa yang dikehendaki oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah tempat persemaian benih untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya kira demikian, Pak, dari kelompok kami yang sempat kami sampaikan. Yang intinya adalah bahwa budaya positif itu senantiasa harus kita kembangkan di lingkungan di mana anak kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Talib mewakili kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu buat perwakilan kelompok 2 dan kelompok 2 semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah tadi teman kita dari kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nah, tentu saja apa yang didiskusikan tadi, yang disampaikan tadi itu adalah buah dari pemikiran kelompoknya. Nah, oleh karena itu, ya kalau sekiranya ada hal-hal yang mau diberikan komentar atau tanggapan terhadap hasil diskusi tadi dari kelompok 2, ya saya beri kesempatan kepada bapak-bapak dari kelompok lain. Ya, silakan yang mau berikan masukan, tanggapan. Ada Bu Aprida, Bu Elni? Ya, Pak. Ya, saya kan satu kelompok, Pak, dengan tadi. Pak Talib. Ya, satu kelompok. Dari Ya, Bu Elni bagi ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Mbak Frida yang akan menjawab. Oke, Pak Talib boleh. Ya, Bu. Pak Talib. Pak Talib. Ya, Kami silakan Bu Aprida kalau ada ya. Bentar ya. bertanya, Pak, bertanya. Silakan. Bagaimana kita Sendiri, merubah Ya. mindset atau keyakinan di suatu daerah yang sudah tradisinya sejak dulu bahwa mereka sudah menerapkan hukuman untuk menegakkan disiplin di suatu daerahnya. Mereka buat kesepakatan. Nah, sementara kita bertugas di sana, Pak. Bagaimana trik strategi yang kita gunakan
agar mindset itu bisa berubah dari hukuman menjadi suatu konsekuensi atau keyakinan, Pak. Terima kasih, Pak Khalid. Terima kasih, Pak Bu. Khalid, jadi silakan Pak Khalid. Pak Khalid atau saya yang menjawab? Silakan Pak Khalid. Saya Boleh, kasih boleh. Bagaimana dua Pak pria Khalid? dulu. Dua pria dulu, Pak. Nanti Saya saya dulu. Oh iya, silakan dua pria. Iya, Ya, ini perkenalkan Pak Ketua Pak Senong, saya adalah wakil ketua kelompok 2, jadi saya wakil Pak Khalid. Ya, Izinkan betul. saya, hebat ini ya. iya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elmi, dari kelompok 3, kelompok 4 Bu Elmi ya. Ya. Kelompok Ya. 3, Bu. Oke, jika menghadapi keadaan seperti itu Bu Elmi, itu hampir sama dengan di sekolah saya Bu Elmi, hampir sama. 15 tahun yang lalu saya datang ke sekolah itu hampir sama seperti yang Bu Elmi bilang. Jadi sekarang setelah saya mengikuti CGP ini, yang saya lakukan adalah saya berusaha memberi contoh. Jadi perubahan itu dari diri saya dulu. Saya berusaha untuk menjadi pemimpin perubahan di sekolah saya. Jadi saya melaksanakan pembelajaran sekarang, saya berpihak kepada murid. Jadi tidak lagi memberikan hukuman, tetapi saya memberikan kesepakatan. Jadi tidak ada lagi hukuman, tapi saya berusaha untuk memberi kesepakatan. Kemudian saya juga belajar untuk berkolaborasi dengan teman-teman, karena sebagai CGP kan kita sudah diberi masukan-masukan selama ini kan, bahwa CGP itu adalah pemimpin bahan di sekolah kita. Otomatis kita juga harus merubah cara pembelajaran. Saya berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian saya juga berusaha untuk mandiri Bu Elni dalam pembelajaran. Jadi kalau tidak ada buku, maka saya akan berusaha untuk mencari sumber belajar yang lain. Kemudian saya juga melakukan beberapa inovasi yang selama ini tidak pernah dilakukan di sekolah itu. Misalnya selama ini kan anak-anak makan saja, tapi seiring dengan COVID ini, maka saya berusaha untuk mengajak anak-anak itu belajar untuk mencuci tangan sebelum apapun kegiatannya. Kemudian saya juga berusaha untuk melakukan saya lakukan itu. Sudah cuma seperti itu Bu Elni dari saya minta ketua kami lah yang lebih hebat. Luar biasa ini, luar biasa ya. Luar biasa ini. Terima kasih Ya. Bu Jadi mau tambahkan Pak Ketua. Ya. Pak Ibu Elmi, saya mau tambahkan Singkat. bahwasanya ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin perubahan, pasti kita akan mengalami kendala. Kendala yang kita hadapi pertama adalah dari orang-orang sekitar kita, dari rekan kerja kita, tetapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman saya, sama dengan Ibu Aprida tadi, bahwa di awal-awal itu banyak tantangan. Tapi kami mencoba untuk memulai dari diri saya menjadi contoh. Contoh kecil yang saya lakukan, saya hadir sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum jam 7 saya sudah harus ada di sekolah. Apa yang kami dapatkan di guru penggerak itu, terutama di dalam memberikan hukuman, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi peraturan kelas, yang ada adalah kesepakatan. Saat ini di sekolah kami Pak sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi ini. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah cuci tangan dan memakai masker. Ketika saya menemukan anak kami yang tidak pakai masker, kami tidak langsung menghukum dia, tapi saya memberi dia suruh menyiapkan masker. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa merubah mindset atau sistem kita ya Pak ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya, dan kita berikan semangat untuk kelompok 2. Semangat. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira diskusi kita sudah selesai pada hari ini dan semua sudah menampilkan hasil kerjanya masing-masing. Ya, saya memberikan apresiasi pada Bapak Ibu semua telah bekerja dengan baik menyelesaikan tugasnya. Nah, kita akhiri, ya saya sedikit ada penguatan terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ya, seperti topiknya tadi adalah budaya positif, di mana saya kecil menjadi keyakinan kelas. Nah, sebagai penguatan bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan
yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang atau suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi sungguhnya bahwa sebuah aturan-aturan itu yang kita implementasikan bentuk keyakinan kelas itu adalah untuk kita semua, demi semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian ya keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua yang warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya kira itu sebagai penguatan dari diskusi kita tadi, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih bagus lagi pertemuan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan ini, kita bertepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, nah selanjutnya pertemuan ini akan kita tutup dengan doa. Ya, mungkin ada yang memimpin doa ya. Saya sebentar ya, mau doa dulu. Ya, jadi silakan yang memimpin doa. Oh, mungkin Pak Malik memimpin doa. Silakan. Bismillah, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Ya, baik. Baik, untuk mengakhiri pertemuan sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita foto bersama dulu. Ya, ya. Pak. Foto bersama dulu untuk ya, silakan diaktifkan semua kameranya. Ya. Senyumnya, ya, yang bagus. Ya, silakan saya foto. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pertemuan kita selesai. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.